Harusnya makan cepat lalu pergi. Ya, dia terus bilang betapa sia-sianya bensin yang dia habiskan untuk kembali ke sini. Intinya dia kesal karena aku tidak memberinya apapun secara gratis. Pesanan ini malah datang dengan bonus borgol. Sayang sekali aku dituduh seperti itu, padahal aku juga punya bisnis dan kehidupan yang harus dijaga. Kami akan membahas bagaimana pesanan ini berujung pada konfrontasi kriminal. Inilah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. No, jujur saja, kalau kamu sering mengandalkan layanan antar makanan seperti aku, pasti pernah mengalaminya. Ketika ada yang salah, seperti minuman yang terlupa, lauk yang hilang, atau yang lebih parah, kamu malah dapat pesanan orang lain. Di sini kita punya situasi di mana makanannya sebenarnya baik-baik saja, hanya saja saus terkenal yang biasanya ada di sampingnya tidak disertakan. Ini terjadi pada 29 November 2024, kita berada di Largo, Florida. Saat itu hampir jam 2 siang ketika petugas dikirim ke sebuah tempat lokal. Raising Cane's, tempat terkenal dengan chicken fingers, roti panggang Texas, dan saus cane khasnya. Salah satu menu itu membuat karyawan Chanes menelepon polisi. Hai. Selamat datang di Chanes. Hei, Katiana di sini? Atau Tatiana? Mau dipanggil di mana? Di luar? Iya. Di luar. Waktunya sekitar? Kita akan pergi ke mobil saja. Sempurna. Jadi ini tadi hari ini? Ya, oke. Kamu kenal dia? Jadi apa yang terjadi? Jadi ternyata dia kekurangan 8 saus cane dari pesanan tailgate-nya dan aku menggantinya untuk dia. Aku bilang ke dia, maaf banget atas kejadian itu. Aku kasih 8 sausnya, tapi dia tetap nggak puas. Dia mau lebih banyak saus gratis. Aku bilang ke dia, maaf kalau kamu nggak bisa terima itu bukan standar kami, itu bukan kebijakan kami. Dia tidak suka jawabanku dan terus bilang, sudah buang-buang bensin untuk kembali ke sini, pokoknya dia sangat kesal. Aku nggak mau kasih apa-apa secara gratis ke dia, jadi dia minta namaku. Tapi sesuai standar kami nggak diwajibkan kasih nama demi alasan keamanan. Aku kasih tahu dia soal itu dan dia nggak suka. Setelah dia tanya lagi dan aku bilang tidak akan kasih namaku, dia ambil kunci lalu menjepit pahaku dengan kunci itu. Dia mencoba cari nama, sadar tak ada, lalu melepaskan, berbalik, dan pergi. Dia awalnya ke sini lewat drive-thru atau masuk? Ke dalam, dia pakai aplikasi. Oke. Kamu tahu dia ambilkan untuk siapa? Orang lain atau dirinya? Untuk dirinya sendiri? Pengambilan pesanan lewat ponsel di dalam? Jam berapa dia masuk? Aku tidak mau bilang jam 1.15. Jam 1 di sana semua ada di rekaman? Iya, Oke. Setelah menjemput sesuatu, dia masuk dari dalam. Nanti kita cari jam pastinya. Dia ambil tasnya lalu pergi. Ya, Oke. Lalu dia kembali. awalnya dia menelepon soal itu lalu masuk. Kami pun heran dia menelepon tapi sudah ada di sini juga. Jadi dia kembali 1 jam lagi. Kami akan cek setelah menelepon apakah dia masih ditelepon saat masuk restoran. Benar? Dan apakah kamu juga bisa menemukan nomor teleponnya? Ya, itu ada di tablet seluler kami. Oke. Oke. Dia masuk lagi dan menelepon. Siapa yang mendekat? Kamu kah? Aku yang lebih dulu mendekatinya karena tahu dia butuh sesuatu. Dari situlah insiden itu bermula. Jadi kamu mendekatinya. Apakah dia menaruh teleponnya? Nggak, dia masih memakainya. Masih di telepon. Lalu bagaimana percakapannya waktu kamu mendekat? Aku bilang, hai atau hai, ada yang bisa saya bantu. Dan dia langsung saja bilang, hey, saya kekurangan 8 saus cane. Saya baru kesini, sekarang harus kembali lagi menunggu saus yang sudah saya bayar tapi belum dapat. Saya mohon maaf, Bu. Saya menjauh darinya lalu mengambil 8 saus cane untuknya. Dia marah saat mulai meminta saus gratis, lalu saya bilang tidak. Dan pada dasarnya seperti itu. Oke. Di mana kalian saat dia menarik lanyardmu? Tepat di depan meja itu, lalu kamu keluar dari sana. Di mana ada celah kecil itu? iya. Oke. Kamu mungkin merasa semua ini belum selesai. Saus cane,
Ya benar, yang jadi tindak pidana adalah karena pelanggan diduga memaksa menarik karyawan Chane. Jadi dia menarik tali gantungan itu seberapa jauh? Aku rasa tidak terlalu jauh. Saat dia membalikan dan menyadari tidak ada nama di situ, saat itu juga dia langsung melepaskannya, oke, dan setelah itu dia langsung pergi. Apakah kalian punya rekaman video yang menampilkan mobil dan plat nomornya? Aku tidak tahu plat nomornya, tapi aku punya foto dia di samping mobilnya. Namun memang sulit dari sudut kamera kami, bagian belakang mobil tidak terlihat jelas. Oke, dari ceritamu, aku akan cek rekamannya. Jelas ada pemukulan. Jika dia memaksamu dan berusaha mengambil barangmu, itu bisa dianggap perampokan dengan kekerasan, yang merupakan tindak pidana berat, meski hanya percobaan. Jadi kita akan melihat rekamannya dan melihat apa yang bisa kita temukan di sana. Bisakah kamu mengaksesnya lewat ponselmu? Saya tidak bisa dan harus menelepon atasan. Oke, Karena hanya mereka yang punya akses ke sana. ya, kalau bisa, tolong beritahu mereka apa yang sedang terjadi. Katakan bahwa kami sedang di sini sekarang. Dan jika ada cara bagi kami untuk mengaksesnya, Saya hanya ingin tahu jamnya. katanya sekitar jam 12.45 sampai 1.15. Mencari seorang wanita bersamanya, saya sama sekali tidak bisa mengenalinya. Saya pikir dia akan berada di jalan. Ya, persis di tempat mereka berdiri sekarang. Jam berapa ini supaya saya bisa menemukannya di kamera? 120. Ya? Itu dia. Jam berapa? Ini maksudnya? Ya, Sekitar kita sekitar 125. Ada dua sudut pandang di sini, mungkin ini dan itu. itu sedikit sendawa. Dia bilang sedang menelepon pria lain waktu itu. Setelah turun dia naik taksi. Entah kenapa dia sakit kanker. Dia bisa membiarkan dia mengembalikan namanya? Dalam pemberitahuan mereka, itu adalah 128,11. Mereka bilang pengemudi salah satu kendaraan 448. Bisa mundur sedikit? Seberapa jauh saya Itu yang dia dengar, benar. di sana? Mari kita perbesar yang ini. 1420. Sulit melihat anak laki-laki berikutnya dan yang ini. You can see her hands with the grid on her right there though. Bisa mundur sedikit? Dia mengambil kunci di 128,05. Jika mau ke lantai 2 itu 102. Dia masih bicara, lalu tiba-tiba sudah di... dia seperti saya tidak akan memberitahukan nama saya. Dan itu aturannya. Kami tidak memberikan karena yang akan mereka lakukan hanyalah menelepon dan mengganggunya. Tentu saja, biar saya rekam sebentar. Ya. Video pengawasan sudah dikonfirmasi, polisi menyatakan insiden ini akibat saus. Petugas mengidentifikasi pelanggan sebagai Mackenzie Keeling, 31 tahun sesuai laporan polisi. Closed Circuit Television merekam. Keeling masuk restoran pukul 13.25 sambil menggunakan ponsel dan menuju konter minuman mobile pukul 13.26. Keeling berbicara dengan karyawan hingga pukul 13.27 saat Herbert masuk dan memberi kotak Racing Canes berisi 8 saus. Rekaman closed circuit television memperlihatkan Keeling melambaikan tangan saat berbicara dan pukul 13.28 ia juga terekam. Keeling dengan cepat menarik lanyard Herbert hingga Herbert kehilangan kartu karyawannya. Herbert lalu merebut kembali lanyard itu dari Keeling sampai Keeling melepaskan genggamannya dan keluar dari toko. Ketika seorang petugas menelepon Mackenzie, dia mengklaim bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun.
Saya sedang membuat laporan informasi tentang suatu insiden yang terjadi di Raising Cane's di East Bay hari ini. Saya memeriksa kartu identitas untuk melihat tanda namanya. Oke, seperti yang saya bilang, ini hanya laporan informasi. Saya hanya perlu bicara dengan Anda, mendengar versi cerita dari Anda. Jika Anda tidak keberatan mengisi pernyataan saksi, adakah tempat di mana saya bisa bertemu dengan Anda supaya Anda bisa mengisinya? Nanti saja, bukan sekarang. Di mana kita bisa bertemu hari ini? Atau Anda mau ke kantor polisi? Saya tidak tahu, ini konyol. Saya hanya melihat nama di tanda pengenal, jadi tidak tahu kenapa diarahkan ke saya. Saya tidak melakukan kesalahan. Oke, saya tidak bilang Anda melakukan itu, saya hanya bilang saya perlu bicara dengan Anda. Itu saja. Oke, saya bisa bertemu Anda di sana sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam di kepolisian Largo, Saya tidak tahu di mana itu. itu di sana. Saya bisa beri alamatnya jika mau, kecuali Anda ingin pilih tempat lain. Saya memilih tidak pergi ke sana. Mau kemana? Saya bisa ke Starbucks atau tempat lain sesuai keinginan Anda. Tidak masalah, saya tidak paham kenapa saya disalahkan hanya karena menanyakan nama dan memeriksa kartu tanda penduduk seseorang. Karena ada laporan ke polisi, saya harus berbicara dengan semua yang terlibat dan mendapat cerita dari mereka agar bisa menutup laporan itu. Jadi apakah saya akan mendapat masalah? Tidak harus begitu. Saya hanya perlu mendengar cerita dari sisi Anda. Jadi saya bisa membuat dokumen, lalu seperti yang saya katakan, saya bisa menutup semuanya. Saya memeriksa kartu tanda penduduk seseorang untuk mengetahui namanya, itu saja yang saya lakukan. Dia menolak memberitahu namanya, dan saya memeriksa kartu tanda penduduknya untuk mengetahui namanya. Saya paham, tapi saya harus bicara langsung karena kami pakai kamera tubuh, jadi semuanya wajib langsung. Saya merasa kalau saya bertemu dengan Anda secara langsung, saya akan ditangkap atau sesuatu seperti itu, dan saya tidak terlalu nyaman dengan itu. Bisakah kita bertemu saja di Publix di East Bay 519? Ya, yang ada Dollar Tree dan lain-lain. Ya, Tidak masalah. Publix, jam 7 malam. aku benar-benar akan menghancurkan hidupku hanya karena aku memeriksa kartu tanda penduduk seseorang. Ini konyol. Aku hanya bilang, aku ingin dengar ceritamu. Kalian selalu menargetkan orang yang tidak bersalah, jadi tidak apa-apa. Hidupku hancur hanya karena menanyakan nama dan memeriksa kartu tanda penduduk seseorang. Oke, Dia menolak melayani saya, jadi tidak apa-apa. aku akan menemuimu jam 7 malam di Publix. Mackenzie setuju untuk bertemu dengan petugas sedikit lebih awal, dan dia tidak datang sendirian. Orang tuanya ada di sampingnya. Jadi apakah kamu masih ingin mengisi ini? Aku pikir iya. Oke, Apa yang dia setujui jika dia menandatanganinya? ini hanya hak Miranda, artinya apapun yang dia tulis di sini dapat digunakan di pengadilan. Dia bersumpah tulisan ini adalah kebenaran dari kejadian sebenarnya. Itu saja, hanya itu. Ya, Ya, boleh aku bertanya sesuatu? ya, tentu saja boleh. Jadi, kamu tahu kami belum sempat. Semua ini terjadi karena kami belum sempat menelepon pengacara atau hal seperti itu. Jadi setidaknya yang kami pahami dalam hal ini, kamu tahu, Mackenzie pertama-tama dia anak yang hebat. Dia tidak pernah bermasalah, tidak pernah ada masalah. Dia bekerja. Terlambat di jalan sini tidak berarti apa-apa di tengah-tengah. Aku sejujurnya. Jadi sebaiknya kita mencari pengacara dulu atau sebelum tanda tangan apapun. Jadi itu terserah kamu. Itu tidak akan membuat perbedaan terhadap apa yang terjadi sekarang. Saya hanya menawarkan dia kesempatan untuk memberitahu saya apa yang terjadi supaya saya bisa memasukkannya ke dalam laporan. Jika dia tidak ingin memberitahu saya apa yang terjadi, dia tidak ingin menuliskannya. Maka tidak akan ada versi ceritanya. Jadi jika dia ingin berbicara dengan pengacara, dia benar-benar boleh. Itu tidak akan mengubah hasil malam ini. Kalau dia tidak memberi saya informasi, saya tidak punya cerita untuk jaksa negara atau lainnya. Apa hasil dari malam ini? Kamu sedang dituduh atas kejadian di Raising Cane's. Tapi saya ingin tahu ceritamu dan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu kalau memeriksa tanda nama seseorang itu ilegal. Ini bukan hanya memeriksa tanda nama seseorang. Aku mengambilnya memeriksa namanya tapi tidak ada. Aku lepaskan dan pergi. Begitu aku melihat semuanya terjadi.
Aku juga memakai PIN Garpu di situ dengan nama kami tertera. Aku pernah ada pasien mengambil tanda namaku untuk melihat namaku. Aku tidak tahu kalau mengambil tanda nama orang tanpa izin setelah ditolak memberitahu nama itu ilegal. Jadi kamu tidak boleh menyentuh siapapun atau mencoba mengambil barang milik siapapun yang melekat pada dirinya tanpa izin. Jika kamu melakukannya, memeriksanya, Terutama pada hal yang mirip tanda nama, karena itu yang aku asosiasikan meski sebenarnya bukan tanda nama. saya paham, tapi jika itu bukan milikmu, jangan sentuh atau ambil tanpa izin. Akan berbeda jika kamu meminta izin melihat tanda nama, dan orang itu memperbolehkan lalu menunjukkannya. Ini disayangkan karena pernah terjadi padaku dan aku tak menyangka itu ilegal. Karena sering terjadi, aku tak sadar dampaknya bisa berbeda bagi orang lain. Maaf kamu harus mengalami hal seperti itu. Aku harap kamu tahu bahwa kamu bisa memberitahu kami atau semacamnya. Aku sendiri tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak akan pernah melakukannya. Menyalahkan seseorang hanya karena memeriksa label namaku. Sangat disayangkan jika itu dituduhkan padaku, padahal aku juga mengelola bisnis dan menjaga kehidupanku. Hidupku hancur hanya karena aku melihat name tag seseorang yang menolak memberitahu namanya saat aku memintanya membantu, tapi dia tidak membantu. Aku menjalankan bisnis, jadi jika ada yang butuh bantuan, aku pasti membantu dan tetap menyebutkan namaku. Saya mengerti. Kami memang diwajibkan memberikan nama kami ketika seseorang meminta nama dan badge kami. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku pernah ada yang mengambil badgeku untuk tahu namaku, tapi aku tidak pernah menuntut atau merusak hidup mereka. Sayangnya, bisnis swasta punya kebijakan dan praktik sendiri. Racing Chance punya aturan jika seseorang menanyakan namamu, termasuk karyawan, mereka tidak harus menyebutkan nama mereka. Dia seharusnya bisa menyebutkan itu, tapi hanya bilang tidak. Aku tidak dijelaskan bahwa namanya tidak bisa didapat langsung. Dan bagaimana aku bisa tahu itu setiap kali masuk ke suatu tempat? Maksudku, aku butuh informasi itu ditempel di pintu, kalau memang aturan itu berlaku di mana-mana. Karena itu hal yang cukup umum untuk mendapatkan nama orang di tanda pengenal seperti... Bukankah begitu? Bukankah ini seolah-olah bisa diakses? Seharusnya dia cukup diperingatkan karena dia belum pernah bermasalah. Saya bisa bicara dengan kalian secara terpisah dan memberitahu semua yang sudah saya lihat dan selidiki. Petugas ini bisa tetap di McKinsey. Apakah Anda ingin mengisi ini sekarang atau melewatinya dulu? Kami sebenarnya tidak terlalu familiar dengan semua hal ini. Tidak apa-apa. Saya tidak. Saya hanya membawanya saja. Tidak. Saya tidak bilang kamu begitu. Saya mengerti sampai di situ. Sekarang, apakah itu satu-satunya kesempatan saya untuk mengisi ini? Benar, kamu hanya punya satu kesempatan mengisi formulir ini. Kamu tetap bisa berbicara dengan pengacara, tapi formulir ini hanya bisa diisi sekali. Jadi, saya akan beritahu kalian apa yang sedang terjadi. Maksud saya hanya merasa perlu untuk bisa. Saya tidak ingin disalahartikan. Jadi posisi kita sekarang adalah kamu tidak bisa langsung mengambil sesuatu dari orang lain. Menurut Undang-Undang Negara Bagian, mengambil atau mencoba mengambil sesuatu dengan kekerasan dianggap perampokan. Tuduhan yang dihadapinya saat ini adalah perampokan dengan kekerasan tanpa senjata. Negara bagian menganggapnya dengan senjata? Tanpa senjata, ya, tanpa senjata. Ada beberapa hal yang memenuhi kriteria, yaitu harus ada unsur kekerasan. Seperti saat dia merebutnya dari wanita itu dan dia juga memukul manajer di bagian kaki. Itu kekerasan, manajer jadi takut. Begitulah aturannya. Saya punya pernyataan semua pihak, saksi mata, rekaman, dan sudah melihat catatan dia untuk menilai kemungkinan tindakan mereka. Dia pernah terlibat dalam pencurian di masa lalu, tapi mereka tetap menambahkannya. Artinya, mereka bisa memberinya hukuman kerja sosial, bukan menuntut kejahatan dan memvonisnya. Saya tidak tahu apakah dia pernah divonis, tapi saya lihat dia diberi apat, jadi mungkin belum tercatat di rekam jejaknya. Kalau ini satu-satunya masalah yang dia hadapi. Jaksa negara mungkin akan bekerja sama dengannya untuk membuat kesepakatan pembelaan atau menurunkan dakwaan karena perampokan dengan kekerasan termasuk kejahatan berat.
Karena rekam jejaknya bersih, mereka mungkin akan bekerja sama untuk membuat kesepakatan pembelaan agar pelanggaran jadi ringan. Saya tidak bisa menjanjikan, tergantung kasusnya. Jika para saksi memutuskan tidak ingin melanjutkan, mereka bisa membatalkan dakwaan. Sayangnya, posisi saya jika itu pelanggaran ringan dan hanya pemukulan, saya bisa memakai kebijakan saya dan meneruskan dakwaan tanpa kekerasan. Saya tidak bisa pakai kebijakan saya, jadi jika ada alasan cukup, saya harus menangkap. Saya minta maaf. Ya, itu posisi kita sekarang. Saya hanya ingin memberitahu kalian tentang situasinya. Saya akan segera kembali. Awalnya karena Saus hilang, akhirnya berujung penangkapan. Alasan kamu mengambil tali gantungan. Saya hanya ingin tahu namanya. Boleh saya tunjukkan lencana saya? Ya. Tidak apa-apa, itu. Saya sedang bicara. Ini rencana kerja saya. Terdapat nama depan dan belakang saya di sini. Punya dia tertulis. Racing Canes. Saya yakin jika melihat sisi lain pasti ada namanya. Itu yang saya harapkan. Itu saja yang saya inginkan, hanya namanya, supaya saya bisa mengurusnya. Secara terpisah, saya ingin mendapatkan namanya dan pergi, supaya saya bisa menghubungi manajer. Itu benar-benar satu-satunya yang saya inginkan, karena ketika orang datang ke saya dan punya masalah di toko saya akan bertanya siapa yang membantu Anda. Itu yang ingin saya ketahui. Jadi saya hanya butuh nama, itu saja yang saya inginkan darinya. Saya tidak berniat menyakitinya, saya tidak berusaha melakukan apapun selain mendapatkan namanya dan dia menolaknya. Dan saya tidak tahu kalau mereka tidak boleh memberikan nama mereka jika mereka tidak mau. Saya mengerti. Jadi, supaya saya paham, maksud Anda ini pernah terjadi pada Anda sebelumnya. Jadi itu sebabnya Anda tidak mengira ini akan menjadi sebuah kejahatan? Ya, ini sering terjadi pada saya. Saya memakai milik saya di sini persis di tempat yang sama. Dia juga punya. Orang-orang sering menarik ini dan berkata, siapa namamu? Lalu menariknya. Saya tidak pernah sekalipun terpikir untuk menelepon kalian karena hal itu sama sekali tidak pernah. Dan saya rasa ini ilegal jika seseorang mengambil barang saya karena saya pernah melewati seseorang dan barang saya diambil. Saya tidak pernah mengira ini bukan tindakan ilegal. Dari pembicaraan ini, saya rasa Anda orang baik dan tidak berniat buruk. Masih akan... Sayangnya, posisi saya saat ini adalah saya tidak punya kebebasan untuk memutuskan hal ini. Bisakah kamu mengambil rencanaku? Mereka bisa mengambil apapun yang kamu butuhkan. Itulah yang aku maksud, itulah diriku. Semua yang kamu ceritakan dan alasanmu akan aku masukkan ke laporan agar aku bisa lebih memahami jika ini pernah terjadi padamu sebelumnya. Saat tiba di penjara, kamu akan diinformasikan soal uang jaminan. Kami yang patroli tidak tahu karena itu wewenang kantor sheriff. Penampilan harus kemana? Kamu akan dibawa ke penjara Pinellas. Cara kerjanya... Kantor Sheriff Pinellas bekerja sama dengan transportasi sekutu untuk menjemput orang di luar jam 3 hingga 7 pagi. Jadi, sebuah van transportasi akan datang ke sini dan membawa Anda ke penjara. Kamu mau menggeledah dia? Iya. Kami akan mengajukan permintaan, lalu mereka menjemputnya ke penjara. Setelah itu, dia dapat telepon dan Anda diberitahu jumlah jaminannya. Bagaimana saya menelepon dan menerima panggilan itu? Ya, jadi mereka akan memberikan Anda panggilan telepon sehingga dia bisa membawa ponselnya. Bahkan mereka akan menyediakan charger di sana. Dia bisa mengakses semua kontaknya, semuanya. Kami akan membawanya ke sana, kami akan membawanya keluar. Jadi apa yang harus dia lakukan? Begitu dia bisa menghubungi Anda setelah mereka memberinya orang ini. Aku mencintaimu. Saat diberi kesempatan menelepon, dia membawa ponselnya sehingga semua kontaknya ada. Lalu dia bisa meneleponmu untuk memberitahu soal jaminannya. Dan jika mereka memberinya jaminan, di mana dia tidak punya catatan sebelumnya, dia tidak punya riwayat kekerasan, hanya pencurian sebelumnya, yang itu pun kecil. Saya tidak tahu kenapa mereka tak memberinya jaminan. Kamu hanya perlu bayar sebagian, seperti 10-20%, tapi saya tidak tahu pasti karena saya tidak bekerja di penjara. Jika mereka memberi jaminan, kamu bisa membayarnya dan membebaskannya malam ini. Prosesnya memang memakan waktu beberapa jam, jadi saya akan meminta mobil van datang ke sini.
Jadi semoga kita bisa menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Seperti saya bilang, ini situasi yang tidak menguntungkan. Dia tampaknya orang baik. Sayangnya, saya tidak bebas mengambil keputusan dalam kasus seperti ini. Mackenzie Killing didakwa perampokan dengan kekerasan, kejahatan tingkat 2. Ia bebas sehari setelah bayar jaminan $500. Pada 2 Desember, dia mengajukan permohonan tidak bersalah lewat pengacaranya. Catatan daring menyebut pada 13 Januari 2025 kasus menjadi pelanggaran ringan. Terima kasih sudah menonton Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner. Sampai jumpa besok untuk kasus berikutnya.